dalam perjalanan yang tidak pernah mereka pilih. Dikejar oleh bayangan, dijaga oleh makhluk yang tak pernah ada, dan dibimbing oleh rahasia yang bahkan waktu sendiri tidak mampu menjelaskannya. Inilah kisah ketika ruang, ingatan, dan takdir saling bertabrakan. Di tenda penelitian terpencil Patagonia, Dr. Alina Cova terbangun oleh suara retakan tajam, bukan angin. Telur raksasa yang dianggap fosil selama jutaan tahun itu tiba-tiba bergetar dengan retakan bercahaya biru elektrik. Bau belerang mulai memenuhi udara. Tangan Alina gemetar saat meraih pistol penenang. Ini tidak mungkin, fosil ini sudah mati 70 juta tahun. Tiba-tiba dari semburan cairan kuning, makhluk itu lahir. Seukuran anak kucing, bersisik hijau, dengan cakar berselaput seperti platypus. Matanya kuning vertikal menatap Alina penuh kecerdasan. Rekan timnya panik, itu bukan dinosaurus, teriak seorang ahli geologi. Sementara itu, ahli genetika menambahkan, DNA-nya campuran Spinosaurus dan sesuatu yang bukan dari bumi. Makhluk itu yang kemudian Alina namai Nes terbukti sangat cerdas. Ia memecahkan puzzle dengan cepat dan meniru suara ponsel dengan sempurna. Namun, saat fajar, sebuah helikopter hitam mendekat, sebuah pesan rahasia muncul di ponsel Kapten Tim. Bawa spesimen, habisi saksi. Sang kapten mengangkat senjatanya, mengarahkannya ke Nes yang sedang tertidur. Disitulah semuanya berubah. Pusaran air ungu itu menyeret Alina ke dimensi lain. Sebuah ruang tanpa gravitasi di dasar Danau Nahuel Huapi. Kristal kuarsa tumbuh melawan hukum fisika, sementara fosil dinosaurus bergerak, hidup kembali, lalu hancur lagi. Nes, sang monster danau, kini sebesar kuda. Tubuhnya berpendar seperti peta bintang. Dengan suara ganda, ia berkata, "Ini bukan mesin waktu, ini kuburan waktu." Dari kabut muncul 3 hologram penjaga waktu yang terlupakan. Saat Alina dan Nes keluar dari portal, mereka tidak kembali ke masa kini. Mereka terlempar ke 70 juta tahun lalu. Di kejauhan, kawanan Argentinosaurus merumput damai, sementara pesawat tempur dari masa depan menyemprotkan cairan penghancur waktu. Mereka terdampar di tengah perang. Ledakan gas air mata merobek tenda, memaksa Alina menjebol lantai dan meluncur ke dalam gua bawah tanah bersama Nes, dinosaurus yang baru lahir. Di depan, Nes berlari lincah. Ekornya memancarkan cahaya biru bioluminescen. Sebuah fitur yang tak terduga. Mereka dikejar oleh Ruiz dan pasukannya yang menggunakan pelacak inframerah. Namun labirin gua yang dipenuhi fosil dinosaurus dalam kristal kuarsa menyesatkan para pengejar. Keluar dari gua, mereka disambut oleh hutan Araucaria prasejarah. Nes dengan gesit memanjat pohon raksasa dan memakan buah kerucut aneh. Getahnya yang biru ternyata mempercepat penyembuhan lukanya. Tiba-tiba, kawanan burung teror muncul. Terpikat aroma darah. Saat salah satu burung mencakar bahu Alina, Nes melompat dari ketinggian, menggigit leher burung itu dengan gerakan mematikan. Di tepi danau Nahuel Huapi, Nes terjun ke air, menciptakan reaksi metris dengan suara infrasonik. Sebuah panggilan radio dari DR Gia mengabarkan hal mengejutkan. DNA Nes bisa membuka lubang waktu saat tertekan. Shot it juga. Tentara tiba dan menembakkan jaring listrik. Nes tergerak dan cahaya ungu menyembur dari insangnya. Di kedalaman danau, bayangan mosasaurus raksasa muncul. Alina nekat menyelam, hanya untuk menemukan struktur logam kuno di dasar danau. Saat torpedo melesat ke arahnya, ledakan cahaya putih menyelimuti segalanya. Ketika Alina sadar, Nes telah berubah. Ukurannya 2 kali lipat,
Sisiknya berpola. Bayangkan kamu terlempar ke 70 juta tahun yang lalu. Langit berwarna merah darah. Pohon-pohon meledak, mengeluarkan spora. Dan seekor burung raksasa membawa bayi Tyrannosaurus di cakarnya. Itulah yang terjadi pada Alina. Di sisinya, ada Ness, makhluk bersisik sebesar mobil yang menulis di tanah. Saya bukan dinosaurus. Tiba-tiba, drone pterodactyl mekanik menyerang, menembakkan asam yang membuat tanah berubah jadi debu dalam sekejap. Kaki Alina terkena dan mulai membatu. Ness mengaum. Sirip punggungnya menyala biru, memantulkan serangan itu sambil memanggil kawanan robot Microraptor. Mereka ternyata pengintai dari masa depan. Perjalanan mereka berakhir di dalam gunung berapi, di mana sebuah mesin waktu raksasa berdiri. Di sana, kebenaran terungkap. Alina adalah ilmuwan dari masa depan yang dikirim untuk menyelamatkan Ness. Proyek terakhirnya gabungan DNA manusia dan dinosaurus. Tapi saat musuh meledakkan bom waktu, Ness mengorbankan dirinya, mendorong Alina ke tempat aman sambil berpesan, "Cari saya di sungai-sungai purba." Alina terbangun di rumah sakit, kembali ke masanya. Semua terasa seperti mimpi, tapi di tangannya ada sepotong sisik biru dengan tulisan, "Cari saya di Danau Loch Ness 1934. Danau Loch Ness, Skotlandia, 21 April tahun 1934. Alina berdiri di tepi danau yang berkabut, menggenggam cincin kulit Ness. Tiba-tiba, permukaan air beriak. Sebuah bayangan raksasa seperti Plesiosaurus dengan sirip raptor melintas di bawahnya. Sebuah suara bergema dari kedalaman. "Kau terlambat 12 tahun." Sebuah monitor kuno muncul dari air, menampilkan rekaman tahun ke 1922. Ness, seukuran kapal, terluka parah oleh tembakan meriam pemburu monster. Suara itu melanjutkan, "Mereka memaksaku kembali ke mesin waktu. Aku terpecah-pecah di berbagai zaman." Alina menyelam dan menemukan ruang baja di dasar danau. Di dalamnya ada jurnal Robert Wilson, pemalsu fotonesi. Dia menulis, "Aku melihatnya berubah bentuk dari monster menjadi wanita berbulu biru." Dia menyebut namanya Gamma. Ternyata Alina adalah Gamma, seorang ilmuwan dari masa depan yang terpecah menjadi beberapa versi dirinya. Ness bukanlah dinosaurus, ia adalah perekat waktu. Diciptakan dari DNA anak Alina yang sekarat. Tiba-tiba, Chrono Hunter muncul. Musnahkan Ness sekarang, atau seluruh timeline akan kacau. Tapi Ness bangkit, setengah mosasaurus, setengah mesin. Daripada menghancurkan Ness, Alina memilih menyelam ke pusaran waktu bersamanya. Di masa kini, sebuah foto baru muncul. Alina dan Ness berenang bersama Archangel 2 Maret tahun 2145. Mereka abadi dalam setiap zaman. Undangan yang tak terkirim ini ditemukan di 3 tempat mustahil. Peti mati Mary Onning tahun ke 1847, kapsul waktu di Kawah Chicxulub, dan server AI di Mars tahun ke 3021. Isinya, kamu diundang untuk menyaksikan pernikahan yang gagal. Di dalam gelembung waktu, Alina berdiri di altar. Gaunnya terbuat dari bulu Microraptor, tulang rusuk Triceratops, dan 1001 surat yang tak pernah sampai. Dia akan menikahi waktu itu sendiri. Mempelai prianya hanyalah bayangan tanpa wajah, terus berubah bentuk antara manusia, raptor, dan mesin. Para saksi datang dari timeline lain. Seorang dokter bionik, kapten mayat hidup, dan seorang pria bertato peta perang waktu. Setiap kali upacara akan dimulai, suara ledakan dari era berbeda memotongnya. Saat cincin akan dipasangkan, cincin Alina menjadi fosil, dan cincin si bayangan menjadi data digital. Ini bukan pernikahan.
Ini pemakaman untuk semua kemungkinan. Alina menyambar senjata, menembak mempelainya, tapi peluru berubah menjadi kupu-kupu prasejarah. Dia lalu melompat ke cermin, jatuh melintasi waktu, selamanya menjadi kenangan yang terfragmentasi. Alina menjerit kesakitan, tapi suaranya merobek 3 zaman sekaligus. Di masa lalu, kawanannya pterodactyl berjatuhan dari langit. Di masa depan, lampu kota padam serentak dan sebuah AI di Mars mulai menangiskan darah digital. Ruang bersalinnya adalah mesin waktu yang rusak, tempat bidan dari berbagai era datang dan pergi. Ada dukun purba bertopeng Velociraptor, juga robot bidan bersenjata laser. Setiap kontraksi, janin di dalam perutnya berubah wujud. Dari manusia menjadi raptor, lalu menjadi mesin. Tali pusarnya adalah kode genetika yang berkelip. Darahnya menguap menjadi hologram garis waktu. Bayi ini ingin lahir di semua zaman, sekaligus tiba-tiba Ness dalam wujud manusia raptor muncul dari cermin, cakarnya menyentuh perut Alina, dan bayinya keluar menembus kulit seperti hantu. Di kulit Alina, tertinggal bekas fosil tangan kecil. Bayi itu langsung bicara. "Ibu, aku sudah menunggumu 27 abad. Dia bukan sekadar anak. Dia adalah jembatan antar waktu, dan jembatan selalu meminta bayaran tol. Di tebing marmer Patagonia, aku tersandung akar pohon purba. Tapi ini bukan akar biasa. Ini urat waktu yang menghubungkan 3 zaman. Sentuhanku membuka pintu gua tersembunyi, terbuat dari tulang pterodactyl yang berderak sendiri. Di dalamnya, ada rumah aneh dengan genting dari cangkang telur transparan dan asap biru elektrik dari cerobongnya. Rumah ini memanggilku dengan DNA-ku. Di dalam, api ungu membakar fosil kayu tanpa abu. Tempat tidurnya adalah sarang Titanizer yang masih hangat. Kulkasnya menyimpan susu dari 65 juta tahun lalu. Saat aku mandi di bawah air terjun mini, luka perang waktuku sembuh, tapi rambutku langsung memutih. Di ruang bawah tanah, aku menemukan album foto. Ada aku waktu kecil bermain dengan raptor dan gambar seorang pria memeluk bayi. Aku sadar, ini bukan rumah, tapi arsip kenangan yang belum terjadi. Saat malam tiba, waktu membeku. Sebuah bisikan dalam mimpiku berkata, "Ibu, rumah ini hanya satu dari banyak." Tiba-tiba, bayi setengah fosil muncul di pintu. "Ibu, mereka hampir menemukan kita." Alina menjerit kesakitan, tapi suaranya merobek 3 zaman sekaligus. Di masa lalu, kawanannya pterodactyl berjatuhan dari langit. Di masa depan, lampu kota padam serentak dan sebuah AI di Mars mulai menangiskan darah digital. Ruang bersalinnya adalah mesin waktu yang rusak, tempat bidan dari berbagai era datang dan pergi. Ada dukun purba bertopeng Velociraptor, juga robot bidan bersenjata laser. Setiap kontraksi, janin di dalam perutnya berubah wujud. Dari manusia menjadi raptor, lalu menjadi mesin. Tali pusarnya adalah kode genetika yang berkelip. Darahnya menguap menjadi hologram garis waktu. Bayi ini ingin lahir di semua zaman, sekaligus tiba-tiba Ness dalam wujud manusia raptor muncul dari cermin, cakarnya menyentuh perut Alina, dan bayinya keluar menembus kulit seperti hantu. Di kulit Alina, tertinggal bekas fosil tangan kecil. Bayi itu langsung bicara. "Ibu, aku sudah menunggumu 27 abad. Dia bukan sekadar anak. Dia adalah jembatan antar waktu, dan jembatan selalu meminta bayaran tol." Subuh itu tak pernah benar-benar terang. Aku terbangun oleh 12 jejak kaki fosfor yang mengitari rumah guaku. 3 jari bercakar,
cairan temporal aneh menguap seperti merkuri, para Chrono Hunter, atau sesuatu yang lebih buruk. Lalu aku melihat satu jejak kecil, persis seperti kaki bayiku, Chrono Ember, di dapur. Kengerian menanti. Susu di kulkas waktu telah menjadi darah beku. Sebuah pisau mengambang di udara, mengukir pesan di meja kayu fosil. Kami tahu kau bersembunyi. Aku menatap dinding gua. Siapa yang masuk? Kerikil berjatuhan membentuk jawaban. Versi kelima, sosok itu muncul dari bayangan. Dia adalah diriku versi kelima dari timeline lain, di mana aku bergabung dengan para pemburu. Satu matanya mesin, tangan kanannya cakar raptor. Dia mendesis. Mereka sudah menandai Chrono Ember sebagai ancaman level Omega. Pertarungan pecah saat bayi Chrono Ember menangis. Tangisannya mengeluarkan frekuensi penghancur waktu. Dinding tulang pterodaktil mulai runtuh, tapi merangkulku. Membentuk portal. Pesan terakhirnya bergema, lari. Bawa dia ke gua CHA, UC30, ICC Mu Salarium Minimo. Aku melompat. Sementara tawa versi diriku yang lain menggema di belakangku, di mana waktu akhirnya berhenti bernafas. Di sebuah gua purba dari 37.000 tahun sebelum Masehi, terbaring Alina yang sekarat. Ranjangnya terbuat dari tulang memos, dikelilingi anokhainania yang aneh, terlahir dari berbagai lini masa. Ada si kembar air, si penggenggam waktu dengan tangan mekanik, si fosil hidup yang jantungnya berdetak 1 kali per jam, dan bahkan si bayi abadi yang usianya 65 juta tahun. Tubuh Alina sendiri adalah peta perjalanannya. Kakinya telah menjadi fosil, tangannya transparan, dan rambutnya berakar ke lantai gua. Kuburkan aku di antara masa lalu dan masa depan, bisiknya. Upacara pemakaman pun dimulai. Nyanyian dalam bahasa yang belum ada, nisan yang diukir di dinding ruang waktu, dan tubuhnya dibungkus dalam ember abadi. Peti matinya terbuat dari pecahan mesin waktu, dihiasi bunga zaman es. Tepat 1 jam setelahnya, jejaknya muncul di seluruh sejarah. Lukisan gua di dunia tiba-tiba memiliki figur baru, dan di masa depan, AI di Mars membangun patungnya dari debu bulan. Pesan terakhirnya muncul di cermin gua. Terima kasih telah menjadi ibu bagi waktu yang terluka.